Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Retno Indra Wirawan. Saya dari kelompok 10. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang perilaku keuangan atau behavior finance. Sejarah perkembangan dan definisi teori behavior finance. Perilaku keuangan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyikapi dan bereaksi atas informasi yang ada dalam upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengambilan dengan memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya. Perkembangan dan kemunculan behavioral finance atau perilaku keuangan diawali dengan penolakan terhadap hipotesa pasar efisien. Profesor Robert J. Shiller dari Universitas Yale adalah seorang yang mempunyai pengaruh besar dengan mengungkapkan bahwa pasar adalah tidak sepenuhnya efisien. Teori yang termasuk dalam teori behavioral finance yang pertama ada prospek teori atau teori prospek. Salah satu teori pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian atau uncertainty yang paling terkenal adalah teori prospek. Prinsip yang diajukan oleh teori prospek meliputi A. Fungsi nilai value function. Teori prospek mendefinisikan nilai di dalam rangka kerja bipolar di antara perubahan dan kehilangan. Keduanya tergerak dari titik tengah yang merupakan referensi netral. Fungsi nilai bagi suatu perolehan akan berbeda dengan kehilangan sesuatu. B. Pembingkaian atau framing. Teori prospek memprediksi bahwa preferensi akan tergantung pada bagaimana suatu persoalan dibingkai atau diformulasikan. C. Perhitungan psikologi. Perhitungan mental atau psikologi adalah orang yang membuat keputusan tidak hanya membingkai pilihan-pilihan yang ditawarkan, tetapi juga membingkai hasil serta akibat dari pilihan-pilihan itu. D. Probabilitas. Teori prospek berpandang kecenderungan orang dalam membentuk keputusan merupakan fungsi dari bobot keputusan. Bobot keputusan ini tidak selalu dihubungkan dengan besar kecilnya peluang atau frekuensi kejadian. Fenomena ini berlaku pada kejadian yang menimbulkan kerugian berskala besar seperti bencana alam, wabah penyakit, kelaparan, dan bom nuklir. E. Efek kepastian atau certainty effect. Teori prospek memprediksi bahwa pilihan yang dipastikan tanpa risiko sama sekali akan lebih disukai daripada pilihan yang masih mengandung risiko, meski kemungkinannya sangat kecil, sebab orang-orang cenderung menghilangkan sama sekali adanya risiko. Selanjutnya, dari teori yang termasuk dalam teori behavioral finance ada sentimen investor. Mendefinisikan sentimen investor sebagai keyakinan perilaku berbasis heuristik atau aturan praktis daripada rasionalitas Bayesian dalam membuat keputusan investasi. Yang ketiga ada ambiguity aversion. Albert mendefinisikan ambiguity aversion sebagai keinginan untuk menghindari hal-hal yang belum jelas atau ambigu, meskipun tidak akan meningkatkan expected utility. Yang keempat ada competence effect. Heath dan Tversky mengemukakan kompetensi sebagai efek hipotesis bahwa kesediaan masyarakat untuk bertindak atas penilaian mereka sendiri di daerah tertentu akan tergantung pada kompetensi subjektif mereka, yaitu mereka merasa terampil
atau memiliki pengetahuan dalam konteks yang area di pasar keuangan. Yang kelima ada overconfidence. Overconfidence dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa distribusi probabilitas prediksi seseorang lebih tinggi dari sesungguhnya. 3 aspek atau elemen dari overconfidence yaitu pertama ada miscalibration, yang kedua better head average effect, yang ketiga illusion of control. Yang keenam ada excessive trending theory. Secara teori, perilaku overconfident tinggi yang ditunjukkan dengan derajat miscalibration yang tinggi akan membawa pada kecenderungan investor untuk melakukan strategi trading yang agresif dan berlebihan. Pada akhirnya, hal tersebut akan menyebabkan kinerja investasi yang buruk atau poor performance. Yang ketujuh ada perilaku herding. Herding adalah sebuah perilaku investor yang tidak rasional sebagaimana yang dijelaskan dalam teori keuangan klasik, dikarenakan pada para pelaku pasar atau investor tidak membuat keputusan dalam berinvestasi sesuai dengan dasar-dasar pemikiran dalam ekonomi yang terkait dengan investasi. Berdasarkan kategorisasi umum Boykendani dan Sharma, herding dibedakan antara herding yang disengaja dan perilaku herding yang tidak disengaja. Perilaku herding yang disengaja lebih sentimen dan melibatkan imitasi pelaku pasar lainnya, sehingga menstimulasi pembelian atau penjualan saham yang sama terlepas dari keyakinan sebelumnya atau informasi yang ada. Perilaku herding yang tidak disengaja pada dasarnya didorong dan muncul karena institusi yang menguji faktor-faktor yang sama dan menerima informasi pribadi yang berkorelasi, menyebabkan mereka untuk sampai pada kesimpulan yang sama tentang saham individu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.